Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada saat ini kita akan membahas bagaimana cara pendokumentasian pada bayi baru lahir. Sama ya dengan pendokumentasian pada ibu hamil, kita menggunakan format SOAP ya, SWAP. Yang jelas, pada awal kita mau melakukan pendokumentasian, perlu dibuatkan tanggal pengkajiannya kapan dan jam pengkajiannya. Untuk pertama yaitu berarti pada bayi baru lahir ini pada saat setelah persalinan ya bayi baru lahir kita menggunakan format yang ini. Yang pertama yaitu subjektif. Data subjektif yang perlu dikumpulkan pertama itu identitas bayi, nama bayi. Kalau seandainya namanya belum ada bisa kita tuliskan saja nanti bayi nyonya A. Jenis kelamin. Jenis kelamin ini perlu ya untuk disampaikan informasi kepada ibu, kepada ayahnya, apa jenis kelamin bayi. Selain itu adalah untuk fokus kita nanti untuk melakukan pemeriksaan genitalianya. Kemudian anak keberapa? Anak keberapa ini adalah nanti untuk kemungkinan terjadinya sibling, ya kecemburuan dari kakaknya. Identitas orang tua juga perlu ya supaya tidak ada bayi yang tertukar. Nama, umur di sini kita untuk melihat apakah ibu dan suami mampu untuk pengurusan bayinya ya. Biasanya usia yang lebih muda ini agak ketergantungan ya, susah untuk mengurus si bayi, tapi kalau seandainya sudah ini apalagi ini anak yang kedua, ketiga, biasanya ibu dan suami sudah pengalaman dalam pengurusan anak. Suku dan bangsa tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dari ibu dan suami terhadap menjaga kesehatan pada anaknya berdasarkan dengan kebiasaan dan adat istiadat yang ada. Agama, ya bagaimana ibu dan ayah nanti dalam membesarkan anak ya sesuai dengan agama yang dianut. Pendidikan juga untuk melihat kemampuan intelektual dari orang tua dalam perawatan anaknya. Pekerjaan ini untuk melihat biasanya dihubungkan dengan status ekonomi yang dikaitkan dengan status gizi pada anak nantinya. Alamat untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan follow up pada saat anak sudah pulang ya. Setelah identitas bayi, kemudian data kesehatan. Data kesehatan ini dimulai dari riwayat kehamilan. Pada saat ibu mengandung si anak ini, si bayi ini, bagaimana riwayat kehamilannya. Kehamilan keberapa, persalinan keberapa, apakah ada abortus atau tidak, berapa anak yang hidup, ya dilahirkan hidup, kemudian komplikasi pada kehamilan. Komplikasi pada kehamilan perlu kita tanyakan supaya kita bisa melakukan screening ya, deteksi dini. Kalau seandainya dia ada komplikasi pada saat kehamilan, apa yang bisa dilakukan deteksi dini, apa screening yang perlu dilakukan pada saat bayi lahir sekarang. Supaya tidak terlambat nanti untuk pengasuhannya. Riwayat persalinan. Riwayat persalinan juga perlu diketahui jenis persalinannya bagaimana, apakah secara seksio atau pervaginam, karena status kesehatan anak yang dilahirkan secara seksio dan pervaginam itu akan berbeda, terutama dalam segi usaha pernafasannya. Lama persalinan, apakah di sini terjadi kala satu memanjang, kala dua memanjang, karena ini juga sangat mempengaruhi dari keadaan anak. Apakah nanti bisa menyebabkan trauma persalinan pada anak, maka perlu dicantumkan di sini. Anak lahir seluruhnya seberapa, warna air ketuban. Apakah air ketubannya masih jernih atau sudah bercampur mekonium ya, sudah bercampur dengan darah. Kalau sudah bercampur mekonium atau darah itu menandakan kalau anak mengalami distres pada saat di dalam kandungan ibu. Nah, maka di sini juga menyebabkan kita untuk melakukan tindakan segera ya. Tindakan segeranya apa? Itu tindakan resusitasi pada bayi ya, karena bayi mengalami aspeksia, kemungkinan aspeksia. Trauma persalinan ya, trauma persalinan ini misalnya terjadi distosia
pada bayi ya distosia bahu kah gitu, atau bayi besar sehingga terjadi trauma persalinan ya, terjadi trauma di kepala, di klavikula, pada bahu, tangan dan kaki. Nah, ini juga perlu kita buatkan. Penolong persalinan siapa? Apakah nakes atau tidak ya? Penyulit dalam persalinan dan bonding attachment ya. Apakah dilakukan lewat gambung pada saat setelah dilahirkan atau tidak? Ini juga tergantung pada kondisi si anak dan ibu. Setelah kita dapatkan data subjektif ini berarti dilakukan anamnes kepada keluarga atau kepada ibu ya, atau kalau yang untuk data kesehatan berarti ini kita tanyakan kepada yang menolong persalinan pada saat itu. Kalau pada saat itu kita yang menolong persalinan, berarti kita ya saja yang mengisi ya, jika tidak ditanyakan kepada penolong persalinan pada saat itu. Setelah data subjektif dilanjutkan dengan data objektif. Data objektif berarti dilakukan pemeriksaan pertama keadaan umum anak bayi, kemudian tanda-tanda vitalnya, berapa pernafasannya, pernafasan normal pada bayi sekitar 30-50 kali per menit, ya. Kemudian kalau jantungnya, respirasi rate ya, dari pernafasan, kalau jantungnya itu sekitar 110-160 kali per menit, biasanya itu sekitar 130 kali per menit, kemudian suhu 36,5 ya. Jadi gini, perlu kita ketahui berapa pernafasannya, jantung dan suhunya. Kalau suhunya tinggi berarti ini sudah menandakan tanda-tanda infeksi. Atopometri berarti pengukuran panjang ya, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada dan berat badan. Berat badan yang ideal itu adalah sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Kalau kurang dari 2.500 berarti dia sudah dikatakan dengan BBLR, berat badan lahir rendah. Di atas 4.000 dikatakan dengan sudah besar ya, anaknya besar, makrosomia. Kemudian panjang badan. Panjang badan itu idealnya sekitar 48 sampai 52 cm. Lingkar dada dan lingkar kepala. Lingkar dada ini sekitar 30 sampai 35 cm dan lingkar kepala ini biasanya 2 cm lebih dibandingkan dari lingkar dada. Kalau lingkar dada tadi sekitar 30 sampai 35, berarti lingkar kepala sekitar 32 sampai 37 cm. Apgar score ini menandakan keadaan bayi ya pada saat dilahirkan. Itu ada 5 yang kita lihat, kita amati. Yang pertama itu adalah warna kulitnya, kemudian denyut jantung, refleks, tonus otot, dan usaha bernafas. Sebenarnya ini ada ya yang dikatakan 0 itu berapa, 1 berapa, 2 berapa, nanti dijumlahkan. Ini menit pertama, menit ke-5, menit ke-10. Berarti kita ada 3 kali pemantauan. Yang normal itu adalah apabila setelah dijumlahkan didapatkan itu 7 sampai 10. Berarti itu aman. Apabila kurang dari 7 dikategorikan ke tidak aman ya, mengalami aspeksia. Pemeriksaan fisik khusus. Pertama kita lihat kulit pada si bayi. Pada kulit ini yang kita amati itu adalah ya bersama dengan sini ya warna kulit ya. Apakah bayi sianosis atau berwarna kemerahan? Yang bagus itu adalah kulit bayi berwarna kemerahan, berarti perfusinya bagus ya, peredaran darahnya bagus. Tapi kalau dia sudah sianosis ya, sudah pucat, tangan kaki pucat kebiruan, berarti itu sudah tanda bahaya pada bayi mengalami hipotermi, harus segera dilakukan perawatan. Selain itu, selain warna kulit pada bayi, kita juga melihat keadaan kulit pada bayi. Apakah ada lebam ya akibat benturan, lebam karena trauma persalinan. Perlu juga kita amati di sini. Kepala, pada kepala bayi berarti ubun-ubunnya kita periksa. Sebaiknya itu adalah pada fontana anteriornya itu datar ya, fontana anteriornya datar. Kalau seandainya dia cembung berarti ada trauma persalinan pada saat itu ya, benturan pada saat melalui jalan lahir sehingga terjadi penimbunan pada kepala bayi ya, pakai itu darah ya, hematoma ataupun berupa kaput saja cairan. Dan yang tidak wajar juga kalau seandainya
fontanelnya itu cekung. Kalau cekung menandakan si bayi mengalami dehidrasi. Jadi yang normal itu adalah datar. Selain itu di kepala kita juga bisa lihat apakah terjadi hidrosepalus atau tidak ya. Mata di sini paling penting dilihat itu adalah rabas ya, ada kotoran pada mata yang menandakan bayi terjadi infeksi pada saat melalui jalan lahir sehingga perlu dilakukan pembersihan dan berikan obat. Telinga di sini jumlah yang kita lihat, kemudian bentuknya, kemudian lekung-lekung dan lubang telinga. Selain itu juga posisi pada telinga. Yang normal itu ya apabila kita tarik garis khayal dari kantung mata ke belakang, daerah belakang, berarti ujung telinga itu harus berada di atas garis tersebut. Kalau seandainya di bawah, berarti ini menunjukkan bayi mengalami kelainan pada kromosom, ya trisomi 21. Hidung, yang dilihat adalah keadaannya ada lubang hidung, ya, ada sela pada hidung. Setelah itu mulut. Mulut ini biasanya kita amati adalah apakah dia sumbing atau tidak, ya, labioskisis atau palatoskisis. Labioskisis berarti tidak menyatu bibirnya, ya. Kalau palatoskisis itu sampai ke rahangnya tidak ada. Sehingga ini juga membuat bayi mengalami susah untuk menyusu. Itu yang diamati pada mulut. Leher, ya, tidak ada pembengkakan. Kemudian biasanya bayi itu lehernya pendek, ya. Kalau seandainya terjadi ada selaput pada leher bayi, kemungkinan itu ada sindrom Turner. Kemudian pada leher belakangnya itu jika ada lipatan, kemungkinan itu ada trisomi 21, kelainan kromosom juga. Klavikula, ya. Klavikula itu yang diamati ada merah tidak, gitu ya. Biasanya ini pada bayi dengan bayi besar makrosomia atau bayi dengan distosia bahu, susah melahirkan bahu, akan terjadi fraktur pada klavikula. Ada kemerahan atau ada perubahan bentuk gitu. Itu yang perlu dilihat. Pada dada adalah penarikan dinding dada pada saat bernafas. Ya, kalau terlalu kuat tarikan dinding dadanya berarti ada masalah. Umbilikus, tali pusat yang bagus itu adalah segar, ya. Tidak ada darah, tidak ada nanah. Nah, perlu kita lihat di sini untuk keadaan tali pusatnya. Ekstremitas yang pertama itu jumlah, ya. Misalnya tangan ada 2, jari ada 10. Setelah itu kaki juga pergerakannya aktif atau tidak, ya. Kalau kemudian apakah ada fraktur atau akibat trauma, ya, patah tulang, perlu kita amati di sini. Kalau seandainya dia geraknya kurang, kita curigai apakah ada terjadi fraktur atau tidak. Punggung, ya, pada punggung itu datar, ya, tidak ada pembengkakan atau spina bifida. Genitalia. Nah, pada laki-laki yang perlu kita lihat itu adalah testis sudah berada di dalam skrotum, berarti ada raba. Kemudian di raba apakah testis sudah berada di skrotum atau tidak, atau masih berada di abdomen kah atau tidak, ya. Yang bagus itu testisnya sudah turun di skrotum. Kemudian keadaan pada penisnya juga, ya, tidak terjadi fimosis dan hipospadia, ada lubang uretranya. Kalau pada perempuan, ya, pastikan berarti kita harus melihat labia minoranya sudah tertutupi oleh labia mayora. Pada anus kita pastikan ada lubang pada anus. Kemudian eliminasi. Ya, eliminasi ini kita harus catat jam berapa BAK-nya, jam berapa BAB-nya. Nah, BAB pertama itu berarti berupa mekonium. Untuk memastikan saluran pencernaannya bagus, ya, sampai ke anus. Kemudian pemeriksaan refleks, ya, ada lebih kurang 12 refleks pada bayi baru lahir. Pertama itu moro, ya. Kalau refleks moro di sini yaitu refleks pada tangan dan kaki itu dia fleksi, ya, ekstensi, kemudian lutut fleksi, dan setelah itu dia kembali seperti memeluk
gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak simetris, tidak terjadi simetris, berarti dicurigai terjadinya trauma pada bayi. Maksud traumanya itu apakah terjadi fraktur pada tangan, apakah terjadi fraktur pada kaki, sehingga dia tidak simetris. Kemudian refleks rotting. Refleks rotting ini adalah misalnya kita taruh tangan di sudut mulut bayi, nanti dia akan mencari tangan tadi. Seperti itu juga misalnya ibunya mau menyusui bayi, dia rangsang dulu taruh puting susu di sini, nanti otomatis bayi dia akan mencari puting susu tadi. Itu namanya refleks rotting. Kemudian refleks sucking. Pada saat puting susu masuk, areola masuk, ada keinginan untuk menghisap, ya, menghisap yang kuat. Apabila refleks rotting dan suckingnya ini tidak bagus, dicurigai terjadinya kelainan pada neurologi, ya, sistem saraf pada si anak. Kemudian refleks grasping. Refleks grasping di sini yaitu refleks menggenggam, ya, taruh tangan jari kita atau suatu benda di tangan si anak. Biasanya ini si bayi akan menggenggam dengan kuat. Refleks ini menghilang biasanya pada saat bayi berusia 3-4 bulan, ya. Jadi, kalau seandainya refleks menggenggam ini menetap, ya, sudah lebih dari 4 bulan, berarti dicurigai ada kelainan pada cerebralnya, ada gangguan pada cerebral. Setelah itu refleks neck erecting, ya. Refleks neck erecting yaitu bila bayi terlentang, ya, kemudian bahu dan badan, kemudian pinggangnya itu ini berotasi, ya, berputar juga ke arah di mana bayi diputar, gitu. Ini yang dikatakan dengan neck erecting. Kalau tunic neck itu pada saat kepala putar, ya, ke arah, misalnya ke arah kiri, nanti tangan kiri dan kaki kiri itu dia akan ekstensi, ya, dan kebalikannya tangan kanan dan kaki kanan itu dia akan fleksi, menekuk. Ini yang untuk refleks tonic neck. Kalau refleks startle, ya, pada saat kita berteriak, misalnya mendengar suara yang keras, nanti bayinya otomatis dia akan kaget, ya, tangannya akan ekstensi seperti ini. Jadi kalau seandainya tidak, berarti kemungkinan ada gangguan pada pendengaran si anak. Babinski, ya, telapak kakinya kita rangsang seperti ini, yang nanti otomatis ibu jari dan jari kakinya akan ke belakang, seperti ini. Harusnya dia gini, ya, kemudian kita rangsang, nanti dia akan ke belakang. Kemudian refleks merangkak. Refleks merangkak ini maksudnya bukan bayi langsung bisa merangkak, ya, tetapi pada saat kita terungkupkan, nanti ada keinginan dia untuk seperti merangkak, gitu. Dan refleks menari atau melangkah sama, ya, bukan berarti bayi sudah bisa langsung melangkah atau menari pada saat kita angkat dan pada saat kaki menyentuh bagian bawah, itu dia seolah-olah akan melangkah, berjalan. Kalau ekstruasi ini adalah refleks menjulurkan lidah, ya, ke arah luar bila disentuh. Nah, refleks galan itu punggung bergerak ke arah samping bila distimulasi dan jumpai ini pada usia 4-8 minggu pertama. Nah, ini yang contoh-contoh refleks, ya, pemeriksaan refleks yang dilakukan pada bayi baru lahir. Kemudian di sini juga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan misalnya ada kelainan pada bayi yang perlukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium ini, ya. Apakah bayi dia hiperglikemi, hipoglikemi, dia ikterik, gitu, ya. Butuh pemeriksaan lanjut, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Setelah dibuatkan, didokumentasikan data subjektif dan objektif, maka lakukan analisa apa diagnosa yang tepat dari data yang telah dikaji tadi, ya. Kemudian apa permasalahan yang ada, setelah itu penata laksanaannya bagaimana, ya. Di penata laksana itu ada perencanaannya, ada pelaksanaan dan evaluasi. Baru nanti ada catatan perkembangan hari berikutnya, 1 minggu lagi, itu dalam bentuk SWOT juga. Ini contoh yang dokumentasinya sudah diisi, ya.
tanggal, jam, tempatnya di BPM, identitas nama bayi. Jadi di sini baru dibuatkan nama bayi Nyonya SL, jenis kelaminnya, anak keberapa, ini identitas dari orang tua, riwayat kesehatan, ya, riwayat kehamilan B2, A0. Nah, hidup 1, komplikasi kehamilan tidak ada. Kalau ada komplikasi berarti kita harus bisa melakukan screening pada si bayi. Persalinan sekarang ya ini aman ya, pervaginam, lama persalinannya 7 jam 20 menit, air ketuban jernih, tidak ada masalah ya pada data persalinannya. Kondisi saat lahir menangis kuat, tubuh kemerahan, pertolong persalinan adalah bidan. Penyusuan persalinan tidak ada, inisiasi menyusui dini dilakukan ya 1 jam dan berhasil. Dapat menyusui pada menit ke-30. Berarti kalau sudah begini, refleks saking dan rottingnya bagus. Bonding attachment dilakukan, berarti dilakukan rawat gabung antara ibu dan si bayi. Data objektif, keadaan umum baik, tanda-tanda vital, nadinya bagus ya, 121, pernafasannya 56, suhu 36,5, tidak tinggi, antropometrinya dan batas normal juga. Ini Apgar skornya, ini menit pertama, ini menit kelima, ya. Berarti ini jumlahnya 8, berarti bagus ya. Di atas 7 itu sudah bagus. Setelah itu pemeriksaan fisik khusus, kulit kemerahan, berarti tidak sianosis, ya, berarti aman. Kepala normal, tidak ada kaput, suksadenum dan sepalhematom. Kaput tadi ada cembung ya di bagian kepalanya akibat trauma pada saat lahir, benturan dengan jalan lahir, sehingga kepalanya bengkak, dan ini biasanya akan hilang dengan sendirinya. Kalau kaput berarti benturan itu yang berisi adalah cairan, kalau air ya, cairan, kalau sepalhematom berisi darah. Mata sklera putih, konjungtivanya merah, tidak ada kelainan, ya, kemudian tidak ada rabas. Telinga tidak ada kelainan bawaan, berarti posisinya normal, ya, lingkungannya normal, jumlahnya 2, itu juga tidak ada kelainan bawaan. Mulut bersih, lembab, langit-langit menyatu, tidak paratoskisis, tidak labioskisis, ya, tidak ada kelainan bawaan. Leher tidak ada pembesaran kelenjar getah bening dan tiroid. Kemudian tidak ada selaput, bisa juga ditambahkan seperti tadi, tidak ada selaput, tidak ada lipatan di belakang leher. Dada tidak ada retraksi dinding dada, berarti pernafasannya lancar, dia tidak sesak ya. Terdengar bunyi grok-grok saat bernafas. Nah, apa yang dibunyi grok-grok? Ya, berarti masih ada cairan atau lendir yang berada di saluran pernafasannya. Umbilikus, ya, tali pusatnya segar, kuat, tidak terjadi perdarahan. Kuat ini bukan berarti Anda tarik ya, tapi kita bisa lihat dari keadaan tali pusatnya itu segar, kuat, tidak terjadi perdarahan, tidak ada darah dan tidak ada tanda infeksi, tidak ada nanah di situ, tidak bau ya. Eksternitas, jari atau bentuk jumlah jari lengkap, tidak ada kelainan bawaan, gerakan simetris, gerakan aktif. Berarti ini menandakan dia tidak ada trauma pada saat persalinan, tidak ada yang fraktur. Pada kaki tadi juga saya lupa ya, itu untuk kaki juga kita luruskan apakah dia sama panjang atau tidak. Punggung tidak ada benjolan atau cekungan. Genitalia, testis, nah ini bayinya laki-laki, berarti testis telah turun ke dalam skrotum. Anusnya berlubang, eliminasi BAK-nya belum, ya, BAB-nya sudah. Dan ini sebaiknya dicantumkan jamnya, ya, jam berapa dia BAB, jam berapa BAK-nya. Pemeriksaan refleks ada, ya, yang belum ada itu next recting. Kemudian tonic neck juga belum ada, karena ini biasanya pada saat bayi sudah beberapa minggu kemudian ya. Karena tonic neck ini dia sudah bisa diangkat kakinya dan tangannya juga bisa di ekstensi dan fleksikan. Startelnya sudah ada, Babinski ada, menari melangkah ada, sudah ada. Yang belum ada yaitu adalah next recting dan tonic neck. Ya, ini tidak ada masalah ya. Kemudian diagnosanya apa? Ya, ini analisa. Diagnosanya neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. 1 jam normal. Nah, berarti ini bayinya tidak prematur, ya, bayinya cukup bulan. Neonatus cukup bulan sesuai dengan masa kehamilan.
1 jam normal, berarti baru 1 jam umurnya. Kebutuhannya adalah menjaga kehangatan bayi. Berarti masalahnya tidak ada di sini ya. Paling kalau Anda mau bikinkan juga bisa ya, Ibu khawatir dengan bunyi ngrok-ngrok saat bernafas pada si bayi, bisa dibuatkan. Penata laksanaannya, perencanaannya, mana nih? Beritahu hasil pemeriksaan bayi. Informasikan ibu tentang penyebab munculnya suara ngrok-ngrok pada bayi. Lakukan pencegahan infeksi tali pusat dan mata, berikan vitamin K, berikan imunisasi HB0. Pelaksanaannya, memberitahu hasil pemeriksaan bayi pada ibu dan keluarga, ya, beritahu bayi tidak ada kelainan kongenital, ya, tidak cacat bayinya, bayi normal, ya, tanda-tanda vitalnya bagus, berat badannya berapa, jenis kelaminnya apa, itu disampaikan kepada orang tua. Informasikan pada ibu dan keluarga bahwa munculnya suara ngorok pada bayinya merupakan hal normal bagi bayi berlahir dan akan menghilang seiring bertambahnya usia pada bayi. Karena apa? Karena sebelumnya bayi di dalam kandungan ya cairan terisi ke dalam paru-paru, kemudian pada saat melalui persalinan baru nanti cairannya keluar dan sebagian cairan yang berada paru-paru nanti secara ini akan meresap masuk ke pembuluh darah ya seiring waktu dan nanti akan berkurang. Melakukan pencegahan infeksi pada tali pusat dengan cara membungkus tali pusat dengan gas steril dan memberikan salep misalnya ya kepada kedua mata si bayi. Pemberian vitamin K dengan dosis 1 mg ya, kemudian menjaga kehangatan bayi dengan cara membedong bayi dan memberikan topi pada bayi. Selain itu juga bisa dengan menutup jendela, tutup pintu ya, mematikan AC misalnya. Itu bisa dilakukan. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya pada payudara kiri dan kanan secara bergantian. Ini adalah untuk asupan nutrisi dari si anak. Evaluasi, ibu dan keluarga mengetahui kondisi bayinya yang baru lahir. Ya, dia senang ya dengan bayinya sehat. Ibu memahami hal tersebut dan tampak lebih tenang, ya. Maksudnya ini ya, memahami tentang ini suara ngok-ngok itu. Tali pusat bayi telah dibungkus, salep mata telah diberikan, bayi telah mendapatkan vitamin K dan imunisasi HB0 diberikan besok katanya setelah mandi pagi. Kemudian bayi telah dibedong dan memakai topi. Ini untuk menjaga kehangatan si bayi. Ibu bersedia dan bayi dapat disusui. Berarti tadi dia menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya. Ibunya mau menyusui dan bayinya disusui. Oke, ya inilah pendokumentasian pada bayi baru lahir ya. Jadi sebenarnya pendokumentasian ini intinya apa? Karena setiap orang itu dia berbeda ya, dia unik karena dia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kalau pada bayi mungkin pada dasarnya sama, kalau dia tidak ada kelainan kongenital ya, kalau dia tidak ada trauma persalinan, tidak ada komplikasi kehamilan, sehat-sehat saja, berarti perawatannya sama. Tapi kalau biasanya pada ibu hamil ya, pada waktu lalu kita sudah bahas tentang ibu hamil, itu dia akan berbeda asuhannya ya. Ibu hamil trimester 1 berbeda asuhan dengan trimester 2. Ibu yang usianya muda berbeda dengan usianya sudah lanjut. Ya, ibu yang anaknya sungsang berbeda dengan ibu yang letak kepala janinnya. Nah, jadi harus kita sesuaikan dengan apa? Sesuai asuhan harus dilakukan berdasarkan diagnosa yang didapatkan. Contohnya ini ya. Ini berarti bayinya umurnya 1 jam. Berarti kita berikan apa? Lakukan IMD, lakukan pemberian vitamin K, berikan imunisasi HB0. Nanti kalau saat dia sudah 6 jam, beda lagi asuhan yang diberikan. Berarti bayi sudah bisa dimandikan, seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan asuhan itu akan berbeda-beda, diberikan berdasarkan dengan diagnosa dan masalah yang ditemukan. Saya ulangi lagi, asuhan yang diberikan, penata laksanaan yang diberikan harus berdasarkan dari diagnosa dan masalah yang didapatkan. Oke, demikian. Besok kita lanjut dengan pendokumentasian pada neonatus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.